transaksi itu nggak boleh ada yang namanya goror atau ketidakjelasan. Kita tidak boleh menutupi sesuatu yang seharusnya kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dendi Herdianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dan kali ini kita akan membahas 5 prinsip di antaranya. Oke? Kita mulai. Prinsip pertama, keadilan. Dalam prinsip ini, ekonomi syariah memastikan bahwa setiap orang yang bertransaksi itu saling menguntungkan. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Makanya dalam kaidah muamalah ada istilah antarodin minkum, yaitu saling ridho. La tazlimuna wa la tuzlamun, dan jangan saling menzolimi. Makanya adil itu menjadi penting, karena dengan ada sifat keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, maka transaksi itu insya Allah akan membawa kesenangan dan yang paling penting membawa berkah. Prinsip kedua, transparansi. Dalam ekonomi syariah penting untuk menunjukkan sifat transparansi atau keterbukaan. Ini akan menunjukkan bahwa transaksi yang kita lakukan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena dalam ekonomi syariah, transaksi itu nggak boleh ada yang namanya goror atau ketidakjelasan. Kita tidak boleh menutupi sesuatu yang seharusnya kita sampaikan. Misalkan kita bertransaksi suatu barang dan diketahui bahwa barang itu ada kekurangan di salah satu bagiannya, maka itu kita harus sampaikan. Dalam konteks keuangan, kalau kita hendak melaporkan proses atau progres bisnis kepada stakeholder kita, maka kita perlu transparan untuk menyampaikan laporan keuangan apa adanya, kondisi bisnis kita apa adanya. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Agar apa? Kembali ke prinsip pertama, agar ada rasa keadilan yang bisa dirasakan oleh setiap stakeholder. Prinsip 3, berbagi risiko dan keuntungan. Apa maksudnya? Bahwa dalam sistem ekonomi syariah semua didasarkan pada sama-sama untung, dan kalau rugi ya sama-sama menanggung kerugian. Makanya setiap sesuatu yang kita bisa mendapatkan keuntungan, pasti di situ ada resiko kita mendapatkan kerugian. Kita mengenal istilah high risk, high return. Begitupun dalam prinsip ekonomi syariah. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita siap menanggung resiko yang besar. Tidak ada suatu keuntungan yang besar bisa kita raih dengan resiko yang sangat-sangat minim, bahkan nol. Yes, memang dalam investasi ada beberapa investasi yang minim resiko, tapi keuntungannya pun juga nggak begitu besar. Seperti sukuk yang memang sudah dijamin oleh negara, tapi keuntungannya kalau kita bisa coba lihat, rata-rata ya nggak begitu besar juga. Ada saham. Saham termasuk salah satu instrumen investasi yang memiliki return yang cukup besar. Apalagi dia punya 2 pendapatan ya, dari mulai dividen dan juga capital gain. Tapi dari segi resiko itu juga sangat besar. Makanya high risk, high return itu juga prinsip yang kemudian diterapkan dalam ekonomi syariah. Berbagai risiko dan keuntungan ini juga diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Di mana dalam sistem ini, prinsip-prinsip yang digunakan, akad-akad digunakan adalah akad-akad bisnis, yaitu mudharabah, murabahah, dan sebagainya. Yang di dalamnya juga ada prinsip berbagi risiko dan keuntungan. Bukan bunga yang sifatnya yang untung cuman yang ngasih pinjaman berbunga aja. Yang tidak menguntungkan, yang tidak untung adalah mereka yang mendapatkan pinjaman, karena dia dapat pinjaman plus harus bayar bunganya. Yang ngasih pinjaman, ia tinggal ongkang-ongkang kaki aja kan, karena dia pasti akan mendapatkan kembali uangnya plus bunganya sebagai keuntungannya. Nah, itu kan tidak mencerminkan prinsip berbagi risiko dan keuntungan. Prinsip 4, menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Ya, kita mengetahui bahwa riba adalah dosa terbesar. Ya, salah satu dosa terbesar yang wajib kita hindari. Prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah praktek pinjaman berbunga yang sekarang sedang marak-maraknya, terlebih adanya pinjol. Bunga ada di mana-mana, bunga sangat diperdagangkan dengan sangat mudah. Kita cukup KTP saja itu juga sudah bisa mendapatkan pinjaman berbunga. Nah, ini bahaya. Karena bunga jelas diharamkan dalam Islam, makanya kita perlu menghindari itu. Kenapa? Karena prinsip tadi, dia tidak berbagi resiko dan keuntungan. Yang diuntungkan hanya orang yang memberikan pinjaman plus ngasih bunganya, gitu ya. Kemudian juga tidak ada spekulasi. Makanya dalam prinsip ekonomi syariah itu nggak boleh ada karakter atau sifat yang berspekulasi, karena ini akan cenderung pada unsur perjudian. Yang ketiga adalah ketidakpastian atau goror. Nah, ini kita nggak boleh ada nih dalam ekonomi syariah. Kita harus memastikan bahwa setiap transaksi kita itu pasti jelas, clear, dan bisa untuk dilihat oleh setiap mereka yang bertransaksi. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Kelima, adanya nilai akhirat di dalamnya. Ingat,
dalam kita bertransaksi, dalam kita bermuamalah, itu harus ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita cari rezeki itu dalam rangka meniatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki nanti yang kita dapatkan, kita bisa gunakan untuk menafkahi keluarga kita, kita bisa gunakan untuk menambah energi kita untuk biar semangat beribadah dan sebagainya. Jadi ada visi akhirat yang dicantumkan dalam kita bermuamalah atau bertransaksi dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jadi kurang lebih itu 5 prinsip ekonomi syariah dengan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian suka dengan video ini, silakan share kepada mereka yang membutuhkan agar edukasi ekonomi syariah ini bisa semakin luas. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.